Bab 2466. Ishak bertanya lagi, lalu kapan kamu akan bertindak atas Shoude dan Steve? Charlie berpikir sejenak, dan berkata, selama 2 hari ini, pertama-tama amati mereka berdua dan lihat tindakan apa yang mereka lakukan. Setelah berbicara, Charlie selanjutnya memerintahkan, orang tua, Anda memiliki jaringan terluas di Oro's Hill. Anda harus memberikannya kepada saya dan mengawasi mereka. Tidak peduli di mana mereka pernah atau siapa yang mereka temui, laporkan kepada saya secepat mungkin. Ishak berkata tanpa ragu-ragu, Tuan, jangan khawatir, saya akan mengaturnya. Charlie mengangguk, dan berkata dengan sedikit penyesalan, mengapa mereka tidak memilih untuk tinggal di hotelmu. Ishak tersenyum dan berkata, Tuan, bahwa Walter tinggal di Oro's Hill International Hotel sebelum dia menghilang. Itu normal bagi ayahnya untuk tinggal di sana. Adapun Shoude, keluarga Su tahu bahwa ini adalah milik keluarga Wade. Bagaimana dia bisa datang ke sini untuk tinggal? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan properti yang begitu besar di keluarga Su, dia tidak membeli properti di Oro's Hill. Ishak menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Su melakukan negosiasi dengan keluarga Wade beberapa tahun yang lalu. Kedua pihak menyepakati pengembangan komersial kedua belah pihak. Di kota yang dipilih oleh keluarga Su, keluarga Wade tidak mau membeli rumah. Kebalikannya juga benar. Itu di dalam wilayah yang dipilih oleh keluarga Wade, jadi keluarga Su tidak terlibat dalam industri di sini. Charlie bertanya kepadanya, lalu apa dasar untuk membagi wilayah bisnis kedua pihak? Ishak berkata, itu adalah kakekmu dan Cheng Feng yang melakukan pertemuan tatap muka. Bagaimanapun, kekuatan kedua keluarga itu serupa, dan bisnis mereka berkembang di mana-mana. Dia tidak ingin terus bertarung di kota-kota lapis kedua, jadi mereka secara pribadi menentukan jarak. Misalnya, di ibu kota Tenggara, Oro's Hill adalah keluarga Wade, dan Suhang adalah wilayah keluarga Su. Dalam analisis terakhir, keluarga Su memiliki suara yang lebih kuat. Saat membagi peta bisnis, semua bahan di Suzhou dan Hangzhou jauh lebih baik daripada yang ada di Oro's Hill. Oleh karena itu, keluarga Su pertama-tama menjemput Suhang dan meninggalkan Bukit Oro's ke rumah Wade. Dimengerti. Charlie mengangguk sedikit, dan kemudian bertanya, lalu karena Ragnar Wu adalah orang terkaya di Suhang, mengapa dia tidak mendengar ada hubungannya dengan keluarga Su? Ishak tersenyum dan berkata, soalnya, keluarga Song adalah yang terkaya di Oro's Hill, dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Wade. Setelah berbicara, Ishak melanjutkan menjelaskan, sebenarnya, tujuan utama penggambaran keluarga Su Wade adalah untuk menghindari persaingan antara kedua belah pihak, yang setara dengan kesepakatan seorang pria. Namun, keluarga lokal umumnya mengakar kuat. Sangat sulit bagi kami untuk menghadapi ular lokal, atau bahkan saling menghancurkan. Bagaimanapun, sebagian besar kekuatan dari dua keluarga masih terkonsentrasi di East Cliff. Cina sangat besar, dan kekuatan yang dapat disebarkan setiap orang ke seluruh negeri tidak sekuat itu. Apakah itu keluarga Wade atau keluarga Su, total aset yang dapat diinvestasikan di kota-kota lain di Cina hanya ratusan miliar dolar. Namun, selain East Cliff, ada 3 kota lapis pertama di negara ini, dan kota lapis kedua seperti Oro's Hill bahkan lebih besar. Heap, jadi rata-rata, sumber daya manusia, material, dan keuangan yang dapat diinvestasikan di setiap kota tidak besar. Lagi pula, aku di Oro's Hill, yang artinya aku hanya menjaga benteng keluarga Wade di Oro's Hill. Setelah berbicara, Ishak berkata lagi, sama seperti keluarga Wade, jika Anda tidak menghitung Emgrand Group yang dibeli untuk Anda tuan muda, maka keluarga Wade di Oro's Hill, dan sebenarnya tidak ada banyak bisnis. Bagian utama dari keluarga Wade di Oro's Hill adalah hotelnya. Selain itu, ada beberapa perusahaan sekuritas yang tampaknya tidak memiliki hubungan apapun di permukaan. Kemudian mereka berpartisipasi dalam beberapa proyek. Total aset di Oro's Hill bertambah tersebar dan tersebar. Hanya sekitar 1 atau 20 miliar, jauh di belakang aset 100 miliar keluarga Song. Tugas terpenting saya selama bertahun-tahun bukanlah membantu keluarga Wade menghasilkan uang di Oro's Hill, tetapi membantu keluarga Wade mengembangkan kontak, jaringan, dan sistem intelijen lengkap di Oro's Hill. Mengubah Oro's Hill menjadi komponen Wade jaringan saraf keluarga. Ini seperti tentakel gurita, dan saya dapat melaporkan gangguan apapun kepada keluarga Wade tepat waktu. Berbicara tentang ini, Ishak tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri dan berkata,
Sebenarnya, jika bukan karena tuan muda kamu berada di Aurous Hill, keluarga Wade tidak akan terlalu memperhatikan situasi di sini. Ada banyak juru bicara seperti saya di keluarga Wade di seluruh negeri. Mereka yang benar-benar memiliki suara yang kuat adalah juru bicara dari 3 kota tingkat pertama. Charlie mengangguk. Saya mengerti, karena keluarga Su tidak memiliki yayasan di Aurous Hill, jadi lebih proaktif bagi kami. Ishak setuju dan berkata, ya, ketika keluarga Su ada di sini, bahkan jika ada keadaan darurat, hanya perlu beberapa jam untuk mengirim pasukan dari East Cliff untuk sementara. Setelah berbicara, dia bertanya lagi, omong-omong, Guru, jika waktunya tepat dan Anda siap melakukan sesuatu dengan mereka, apakah Anda memiliki penolong yang sesuai? Charlie mengangguk dan tersenyum, tentu saja. Dalam hal ini, saya sudah memiliki kandidat yang paling cocok di hati saya. Ishak bertanya, siapa itu? Charlie berkata sambil tersenyum, Ruoli. Bab 2467. Begitu Ishak mendengar bahwa Charlie ingin menggunakan Ruoli, dia segera bertanya dengan agak cemas, Tuan, Ruoli tidak yakin apakah dia tidak bisa dikendalikan. Dia telah menjadi tahanan rumah oleh kami. Jika dia dibebaskan, bukankah dia akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Charlie menggelengkan kepalanya, dari apa yang aku tahu tentang dia pasti tidak akan. Ishak bertanya tanpa bisa dijelaskan, Guru, mengapa kamu begitu yakin? Wanita ini selalu kejam, bukan lampu hemat bahan bakar. Charlie tersenyum dan berkata, dia begitu sengsara di bawah kepemimpinan Su. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menangkap Shoude terlebih dahulu, itu juga merupakan kesempatan baginya untuk membalas dendam. Berdasarkan ini, dia tidak bisa kembali. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, dan sekarang dia menghilang dari pandangan keluarga Su. Begitu dia benar-benar melepaskan kendali atau suaka saya, dia mungkin akan ditemukan oleh keluarga Su. Pada saat itu, keluarga Su pasti akan membunuhnya. Saya mengambil 10,000 langkah lagi dan mengatakan bahwa bahkan jika keluarga Su tidak melakukan apapun padanya, jika pemerintah Jepang tahu di mana dia berada, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Bagaimanapun, dia adalah buronan yang paling ingin ditangkap oleh pemerintah Jepang. Ishak mengangguk dan berkata dengan serius, saya mengerti tuan muda itu. Jika Anda berkata demikian, Ruoli memang kandidat yang bagus. Kekuatan pribadinya sangat kuat. Bertindak dengan Anda tidak hanya akan membantu Anda, tetapi juga akan menahannya. Charlie tersenyum dan berkata, dalam periode terakhir, kekuatan Ruoli telah meningkat lagi. Ini tidak lagi sama seperti saat dia berada di rumah Su sebelumnya. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, kamu tetap di kantor, dan aku akan mengobrol dengan Ruoli. Ishak buru-buru bertanya, Tuan, bagaimana dengan Leona dan Zio? Charlie berkata, mereka harus bisa bangun besok pagi. Malam ini, Anda hanya perlu mengatur seseorang untuk menjaga gerbang. Ngomong-ngomong, izinkan seseorang membeli pakaian ganti dan kebutuhan sehari-hari sebelumnya, menyiapkan barang, dan mengirimkannya besok pagi. Ishak segera berkata, oke, Tuan Muda. Charlie berkata lagi, juga, apakah kamu kenal Leona dan Zio? Ishak berpikir sejenak dan berkata, aku kenal mereka, tapi mereka seharusnya tidak mengenalku. Itu bagus. Charlie berkata, ketika mereka bangun besok, tidak peduli pertanyaan apa yang mereka tanyakan tentang aku, kamu tidak menjawabnya. Mereka bertanya di mana ini, dan Anda tidak menjawab. Mereka harus pergi atau berbicara dengan saya. Anda tidak pernah bisa setuju untuk berhubungan dengan dunia luar. Katakan saja kepada mereka dan saya akan membiarkan mereka tetap di sini dengan jujur. Ishak segera berkata, oke Tuan, saya mengerti. Pada saat yang sama, Ruoli sedang berlatih di dalam ruangan. Sejak terakhir kali, Charlie benar-benar membuka kapal rennya, dia telah merasakan kemajuan luar biasa yang dibuat dengan pesat. Oleh karena itu, memanfaatkan kesempatan yang baik ini, dia menghabiskan seluruh waktu dan energinya untuk berlatih, dan kekuatannya terus meningkat seperti roket. Namun, selain berlatih keras akhir-akhir ini, dia akan selalu memikirkan Charlie secara tidak terkendali. Hari-hari ini, dia akan selalu tanpa sadar dalam pikirannya, memikirkan kebaikan Charlie. Apakah itu Charlie yang menyelamatkannya, atau Charlie membantunya untuk membuka jalur kekuasaannya dan membiarkan kekuatannya tumbuh dengan pesat? Bagi Charlie, dia sangat berterima kasih.
Jika dia terlalu banyak berpikir, dia secara alami akan berharap untuk bertemu Charlie lebih banyak. Tapi Charlie sepertinya tidak selalu datang ke hotel ini, jadi dia agak menyesal. Bab 2468. Tepat ketika dia sedang berlatih sampai dia berkeringat, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Ruoli tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Dia tinggal di sini selama beberapa waktu untuk memahami aturan layanan dari staf layanan di sini. 3 kali makan sehari dijadwalkan di sini, dan staf layanan akan menyiapkan makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari untuk pengiriman. Di lain waktu, staf layanan tidak akan mengambil inisiatif untuk menginterupsi. Tapi sekarang bukan waktunya untuk makan, jadi kemungkinan besar Charlie ada di sini. Memikirkan hal ini, Ruoli bergegas ke pintu dengan senang hati. Melalui layar tampilan, dia melihat sekilas Charlie berdiri di pintu kamarnya, dan jantungnya tiba-tiba melonjak kegirangan. Dia hanya ingat bahwa dia tidak merapikan pakaiannya, dia masih mengenakan pakaian dalam olahraga yang paling dasar, dan dia tiba-tiba ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah harus berganti pakaian atau membuka pintu untuk Charlie terlebih dahulu. Namun, setelah berpikir lagi, dia masih khawatir tidak pantas bagi Charlie untuk menunggu terlalu lama, jadi dia tidak terlalu peduli, dan langsung membuka pintu. Saat pintu terbuka, Charlie melihat Ruoli, yang hanya mengenakan pakaian dalam olahraga, dan sekejap merasa malu. Ruoli juga tersipu malu-malu dan berkata, "Maaf Tuan Muda, saya sedang terburu-buru, dan saya tidak peduli tentang mengemasi diri. Atau jika Anda masuk dan duduk, saya akan mengganti pakaian saya." Charlie masuk ke kamar, tersenyum tipis, dan berkata, "Aku datang ke sini untuk memberitahumu sesuatu dan melihat apakah kamu tertarik melakukannya denganku." Ruoli segera menjadi lebih malu ketika dia mendengar ini, dan dia terus bertanya, "Guru, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Charlie tidak tahu bahwa dia memiliki kesalahpahaman, dan berkata dengan wajah serius, "Shoude telah datang ke Aurous Hill. Saya berencana untuk menemukan waktu yang tepat untuk mengendalikannya secara langsung." Ruoli langsung terbangun dari rasa malu barusan, dan berkata, "Shoude? Bagaimana dia bisa sampai ke Aurous Hill? Apakah itu untuk menargetkanmu?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Shoude di sini untuk menemukan Leona dan Sio." Ah! Ruoli bahkan lebih bingung, mengapa dia datang untuk menemui nenek dan wanita tertua? Ruoli di sini dalam tahanan rumah. Meskipun dia sama sekali tidak bersalah, dia tidak memiliki kontak dengan dunia luar, dan tidak ada saluran untuk memperoleh informasi dari dunia luar seperti telepon genggam dan komputer. Karenanya, Ruoli tidak mengetahui peristiwa besar yang terjadi di Aurous Hill hari ini. Jadi Charlie mungkin memperkenalkan sebab dan akibat insiden itu kepada Ruoli. Ketika Ruoli mendengar bahwa Penatua Su benar-benar menginstruksikan orang untuk membunuh Leona, dan bahkan beberapa orang ingin membunuh Siu di sampingnya, seluruh orang itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berkata, "Fakta dari keluarga Su terlalu jahat dan jahat. Trik yang sama pernah digunakan pada saya sekali, dan itu akan digunakan pada nenek saya, dan bahkan wanita tertua pun terlibat." Saat dia berkata, dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan sedikit kesepian, "Sebenarnya, nenekku selalu baik padaku, tapi dia tidak tahu identitas asliku sebelumnya, Nona. Nona dia juga baik padaku, tapi dia tidak tahu sebelumnya. Saya saudara tirinya. Saya tidak tahu sekarang bagaimana menghadapinya di masa depan." Segera, dia buru-buru bertanya pada Charlie, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja dengan dia dan wanita tertua Anda sekarang?" Charlie mengangguk ringan dan berkata, "Jangan khawatir, nyawa mereka tidak lagi dalam bahaya, dan mereka aman." Hebat, Ruoli menghela nafas lega, dan kemudian segera berkata dengan tegas dan tak tergoyahkan, "Tuan Muda, jika Anda bisa mempercayai Ruoli, Ruoli bersedia mengikuti Anda dan melayani Anda. Apapun yang Anda minta darinya." Bab 2469. Saat ini, Aurous Hill International Hotel. Iring-iringan mobil Shoude berhenti tepat di depan hotel. Sebelum dia keluar dari mobil, petugas keamanan sudah bergegas turun dan memusnahkan semua orang di sekitarnya. Saat ini, pengelola hotel juga membawa puluhan satpam dan menyapanya dengan ramah. Dia dengan hormat berkata kepada asisten Shoude, "Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Su, apa yang bisa kami lakukan untuk Anda?" "Selama masih ada, tolong Pak Su angkat bicara, kita pasti akan pergi sekuat tenaga."
Asisten Shoude berkata dengan dingin, untuk saat ini tidak digunakan di sini. Anda membiarkan semua orang Anda mundur. Jangan biarkan staf Anda bertemu dengan Tuan Su tanpa izin. Sedangkan untuk tamu lain, Anda tidak boleh mengizinkan mereka dalam jarak 10 meter dari Tuan Su. Manajer hotel mengangguk tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan anggun, selama ada sesuatu yang spesifik, tolong bicarakan. Shoude keluar dari mobil bersama Steve Hawkwitz saat ini. Setelah keluar dari mobil, Shoude menegakkan kerah bajunya dan berkata dengan nada yang agak anggun, Steve, ayo kita makan malam bersama malam ini. Juga komunikasikan secara detail-detail hilangnya putra Anda. Steve secara alami tersanjung, dan berkata dengan tergesa-gesa, oke, Tuan Su. Aku membuatmu kesulitan. Shoude bertanya lagi padanya, oh ya, kamu tinggal di kamar mana? Apakah Anda tahu nomor kamarnya? Steve berkata, karena kamar di atas eksekutif Deluxe Suite sudah tidak ada, saya hanya bisa memesan kamar Deluxe Suite biasa. Saya tidak tahu nomor kamar spesifiknya. Saya tidak tahu sampai setelah check-in di meja depan. Shoude berkata dengan acuh tak acuh, kamar-kamar di atas suite Deluxe eksekutif telah hilang, karena saya telah menutupi seluruh lantai eksekutif. Steve tercengang sejenak, dan buru-buru memuji, pantas saja. Tulisan tangan Pak Su terlalu besar. Shoude melambaikan tangannya sedikit, dan berkata dengan tenang, apa masalahnya? Jika bukan karena kesepakatan dengan keluarga Wade, saya akan membeli hotel ini dengan mudah. Dengan itu, dia membuka mulutnya dan berkata kepada asistennya, sapa manajer hotel, ganti kamar ke Tuan Steve dan biarkan dia tinggal di sebelah saya. Asisten segera mengangguk dan berkata, tidak masalah, saya akan membiarkan meja depan mengaturnya. Steve sempat sedikit malu sekaligus, karena kali ini dia tidak datang sendiri, dia juga membawa beberapa rombongan dan bodyguard. Hanya saja orang-orang itu tidak sempat naik iring-iringan mobil Shoude, jadi mereka harus naik taksi ke hotel. Mereka belum sampai. Jika dia tinggal di lantai eksekutif sendirian dan terpisah dari pengawal rombongannya yang lain, itu akan sedikit banyak merepotkan. Shoude melihat kekhawatirannya dan berkata, baiklah, izinkan saya mengatur kamar lain untuk Anda. Anda boleh membiarkan asisten Anda tinggal, tetapi pengawal Anda tidak boleh tinggal di lantai eksekutif. Orang-orang saya ada di sini. Ini pasti akan membuatmu lebih aman. Steve tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak memiliki banyak pengawal. Ditambah dengan fakta bahwa putranya pernah membawa mereka ke Cina sebelumnya, hampir semua rombongan telah menghilang. Jadi tidak banyak orang yang bisa digunakan di Aurous Hill, dan pasukan keamanan tidak kuat. Tapi Shoude berbeda. Dia adalah anak kedua dari keluarga Su sangat kuat, diam-diam tidak tahu berapa banyak tuan yang melindungi keselamatannya setiap saat. Bagi Steve, jika dia bisa tinggal di lantai yang sama dengan Shoude, atau bahkan bertetangga, keselamatannya sendiri juga bisa sangat terjamin. Bab 2470. Jadi dia sangat berterima kasih dan berkata, terima kasih Tuan Su. Kamu benar-benar menjagaku. Shoude sedikit tersenyum, dan berkata kepada Steve dengan postur yang tinggi, di Cina, selama Anda memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Su, dimanapun Anda berada, kami dapat membuat Anda tidak diblokir. Setelah itu, dia bertanya kepada Steve, apa kamu tahu nama teman sekolah anakmu di Aurous Hill? Saya akan meminta seseorang untuk memeriksa informasinya sekarang. Steve buru-buru berkata, saya pernah mendengar anak saya membicarakannya. Sepertinya disebut Doris. Konon wanita ini cukup cakap. Dia adalah ketua dari sebuah perusahaan besar yang terdaftar di Aurous Hill. Shoude memandang asistennya dan berkata dengan nada serius, saya akan memberi Anda waktu 5 menit untuk memeriksa dari mana asal-usul Doris ini. Oke bos. 5 menit kemudian. Begitu Shoude masuk ke kamar kepresidenannya, asistennya bergegas dan berkata, bos, saya sudah menyelidikinya. Bahwa Doris adalah wakil ketua grup Aurous Hill Embran. Dia sangat terkenal di Aurous Hill dan seorang pengusaha terkenal. Shoude mengangguk dan berkata, sebelum jam 12 malam, bawa Doris ini untuk menemuiku. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya secara langsung. Asisten itu buru-buru berkata, bos, Doris terbang ke Hong Kong pagi ini. Mereka memiliki kerjasama terkait real estate di Hong Kong. Pergi ke Hong Kong? Shoude sedikit mengernyit.
Awalnya, dia sedikit bingung, tetapi dengan cepat menyadari bahwa dia datang ke sini hari ini dengan motif sementara. Tampaknya orang ini seharusnya tidak melarikan diri dari Aurous Hill dengan sengaja, tetapi hanya dapat mengatakan bahwa itu hanya kebetulan. Jadi dia mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu bisa mengawasi apa yang terjadi di bandara. Begitu Doris ini kembali ke Aurous Hill, segera beritahu aku. Setelah itu, dia bertanya lagi, apa asal-usul Embrand Group yang kamu sebutkan? Asisten itu buru-buru menjelaskan, Grup Embrand adalah perusahaan grup terbesar Aurous Hill dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar. Awalnya perusahaan real estate yang lahir dan besar di Aurous Hill, tetapi tampaknya dimiliki sepenuhnya oleh keluarga Wade tahun lalu. Diakuisisi oleh keluarga Wade? Shoude bertanya dengan heran, apa niat keluarga Wade untuk membeli perusahaan real estate di Aurous Hill? Ini tidak jelas. Asisten itu berkata dengan jujur, saya hanya tahu bahwa ada rumor bahwa bos di balik Embrand Group adalah keluarga Wade, tetapi siapa dia di keluarga Wade saat ini tidak jelas. Shoude mendengus, bukankah hanya ada beberapa orang di keluarga Wade? Changing sudah mati, saudara-saudaranya yang lain adalah orang biasa-biasa saja. Asisten itu mengangguk dan bertanya, bos, karena Doris ini milik keluarga Wade, apakah kita masih perlu memindahkannya? Shoude segera menjawab, minggir, tentu saja. Wanita ini adalah satu-satunya petunjuk yang bisa saya temukan saat ini. Saya tidak bisa menyerah begitu saja hanya karena dia dari keluarga Wade. Setelah itu, Shoude berkata dengan suara dingin, selama dia tidak menyadarinya, dan tidak meninggalkan bukti apapun, keluarga Wade tidak akan bisa berbicara dengan kita. Oke bos, saya mengerti. Shoude merendahkan suaranya dan melanjutkan perintah, sekarang kita akan memilih 10 master dan memeriksa keberadaan Leona dan Xiu di rumah sakit besar di kota beberapa hari ini. Saya pikir jika mereka masih hidup, mereka seharusnya memiliki kemungkinan besar sekarang untuk berada di sana. Mereka dirawat secara diam-diam di rumah sakit tertentu. Anda memimpin seseorang untuk menemukan mereka untuk saya. Saya memiliki hadiah yang besar untuk mereka. Asisten itu buru-buru bertanya, bos, apa yang harus saya lakukan setelah saya menemukan mereka? Shoude tersenyum dingin, suntikan sedikit risin ke makanan mereka dan gunakan 10 kali lipat dosis mematikan untuk memastikan mereka tidak bisa lepas dari kematian, tidak peduli seberapa keras keberuntungan mereka bersama mereka.